Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, tema 1 perjuangan para pahlawan. Muatan bahasa Indonesia. Nah, perhatikan penjelasan berikut ya. Nah, pada pembelajaran yang pertama, menjawab pertanyaan berdasar bacaan. Nah, kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Nah, kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Nah, kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut ini. Nah, yang pertama, kata tanya apa? Nah, apa untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh dalam cerita. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, berikut teks bacaan. Nah, dengarkan ya anak-anak. Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk menjadi raja, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga berjalan baik. Hal ini dikarenakan sikap bijaksana dan perhatian oleh raja kepada rakyatnya. Untuk meningkatkan hasil pertanian rakyat yang tinggal di daerah pedalaman, Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan, tanggul, dan saluran air untuk irigasi. Selain menjadi kerajaan maritim, Majapahit juga menjadi kerajaan agraris. Artinya, sebagian besar rakyat hidup dengan bertani dan bercocok tanam. Nah, setelah membaca teks di samping, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nah, yang pertama, siapa nama raja keempat kerajaan Majapahit? Jawabannya Hayam Wuruk. Yang kedua, kapan kerajaan maritim mencapai puncak kejayaannya? Yaitu jawabannya setelah Hayam Wuruk menjadi raja. Yang ketiga, bagaimana sikap Hayam Wuruk kepada rakyatnya? Jawabannya bijaksana dan perhatian. Menceritakan kembali isi teks. Ayo ingat, untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kita terlebih dahulu perlu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, setelah membaca dengan baik, kita diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Lalu, kita dapat menceritakan kembali isi teks. Caranya adalah dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika kita menceritakan kembali dalam bentuk lisan, kita sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas. Dengan demikian, informasi yang kamu sampaikan dapat dipahami oleh pendengar. Nah, berikut teks Raja Mulawarman yang dermawan. Nah, anak-anak bisa baca di rumah ya. Nah, setelah anak-anak baca, lakukan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, buatlah pertanyaan berdasarkan informasi penting yang kamu temukan dalam teks bacaan Raja Mulawarman yang dermawan. Nah, setelah itu,
Setelah selesai membuat pertanyaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat. Yang ketiga, tulislah kembali kisah Raja Mula Warman menggunakan bahasamu sendiri berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang kamu buat. Nah, seperti contoh pada slide yang Ibu berikan ini ya. Nah, ini adalah hasil dari menuliskan kembali teks bacaan. Nah, Ibu bacakan ya, anak-anak simak dari rumah. Raja Mula Warman yang dermawan. Nah, raja di kerajaan Kutai bernama Raja Mula Warman. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Raja Mula Warman dianggap raja terbesar di kerajaan Kutai karena di bawah pemerintahannya kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan. Raja Mula Warman terkenal sebagai raja yang sangat dermawan. Bentuk kedermawaannya yaitu menyumbangkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana, membagikan minyak dan emas kepada rakyatnya. Nah, kebesaran Raja Mula Warman ini banyak diabadikan dalam bentuk yupa oleh rakyatnya. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Nah, ingat kembali bahwa informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan saksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Nah, yang pertama, perhatikan judul pada teks bacaan tersebut. Nah, bacalah teks dengan saksama. Kemudian, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Selanjutnya, pahami kalimat utama yang mengandung kalimat kunci tersebut. Nah, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, pada paragraf pertama, Tuanku Imam Bonjol memiliki nama lengkap Muhammad Sahab. Nah, merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Sarif Peto adalah nama panggilan ketika remaja. Nah, paragraf kedua, Perang Padri adalah perang saudara yang terjadi di antara kaum adat dan kaum Padri. Paragraf ketiga, perjanjian masang yang tidak bertahan lama karena Belanda melanggar sendiri perjanjian tersebut. Nah, kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan informasi yang kamu temukan. Nah, yang pertama, siapakah nama panggilan Tuanku Imam Bonjol ketika remaja? Jawabannya ada di paragraf pertama, yaitu Sarif Peto. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan Perang Padri? Nah, jawabannya ada di paragraf kedua, yaitu perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri. Nah, yang selanjutnya, jelaskan terjadinya perjanjian masang. Nah, itu ada di paragraf kedua juga, yaitu perjanjian masang terjadi karena Belanda dikalahkan oleh kaum Padri dalam peperangan besar. Nah, yang keempat, mengapa perjanjian masang tidak dapat bertahan lama? Jawabannya itu ada di paragraf ketiga, karena Belanda melanggar perjanjian tersebut. Yang kelima, jelaskan cara Belanda untuk menaklukkan Tuanku Imam Bonjol. Jawabannya ada di paragraf ketiga, yaitu dengan mendatangkan ribuan pasukan untuk mengepung benteng Imam Bonjol. Nah, yang selanjutnya, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Nah,
Agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan salah satu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Nah, pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Nah, penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, berikut teks tentang Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631 Masehi. Nama asli Sultan Hasanuddin adalah Malombasi Muhammad Bakir Dayeng Matawang Karaeng Bonto Manggape. Ia adalah putra kedua dari Raja Goa ke-15 yaitu Sultan Malikus Said. Nah, setelah naik tahta, ia mendapat gelar Sultan Hasanuddin Tumananggarari Bela Panggana. Nah, namun ia lebih sering disebut dengan Sultan Hasanuddin. Nah, ketika masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Belanda berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Sulawesi termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Goa. Nah, Sultan Hasanuddin berusaha merangkul raja-raja kecil di Indonesia Timur untuk menendang Belanda. Nah, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur karena selalu melakukan perlawanan yang sengit. Nah, adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Raja Arupalaka dari Bone, Belanda berhasil membuat kekuatan pasukan Hasanuddin melemah dan mendesak. Nah, pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bonggaya dari Belanda. Perjanjian ini juga dijadikan sebagai taktik Sultan Hasanuddin untuk mengumpulkan kembali kekuatan melawan Belanda dan mencegah timbulnya korban jiwa. Nah, berikut adalah peta pikiran berdasarkan teks bacaan tersebut. Nah, yang pertama, nama tokoh. Nah, nama tokohnya adalah Sultan Hasanuddin. Yang kedua, kerajaan yang dipimpin. Nah, kerajaan yang dipimpin adalah Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya julukan dari tokoh. Nah, yaitu ayam jantan dari timur. Daerah asal tokoh, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh tokoh yaitu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin juga merangkul raja-raja kecil di Indonesia Timur untuk menendang Belanda. Perjanjian yang dibuat adalah Perjanjian Bonggaya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.